siapa yang akan menjadi lawan berikutnya bagi Sean O'Malley? Dengan kekalahan kedua secara beruntun dari Merab Dvalishvili pada ajang UFC 316, masa depan Sean O'Malley di divisi bantam kini menjadi tanda tanya besar. Masih menjadi perdebatan ke arah mana karirnya akan melangkah dan siapa lawan potensial yang dapat ia hadapi demi kembali ke jalur perebutan gelar juara dunia. Maka dari itu, mari kita bahas kemungkinan-kemungkinan yang mungkin akan terjadi bagi Sean O'Malley selanjutnya. Namun sebelum masuk ke pembahasan utama, kami dari Zona Fighter menyajikan konten seputar olahraga tarung. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe guna mendukung saluran kami. Penurunan performa atau sekadar fase. Banyak pihak dengan cepat menyimpulkan bahwa Sean O'Malley sudah tidak memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi. Kekalahan dari Merab yang tampil luar biasa kuat dan dominan memperlihatkan bagaimana realitas posisi O'Malley saat ini di UFC, serta efek dari bias kekinian. Padahal, O'Malley baru berusia 30 tahun dan masih memiliki waktu untuk berkembang. Sebagai perbandingan, Merab sendiri kini berusia 34 tahun dan mungkin tidak akan berada di puncak untuk waktu yang lama. Dengan demikian, bukan tidak mungkin bagi O'Malley untuk merebut kembali gelar tersebut, meskipun peluangnya tampak tidak terlalu besar untuk saat ini. Jalur kembali menuju perebutan gelar. Agar dapat kembali ke persaingan gelar, O'Malley harus menghadapi para penantang teratas di divisinya dan tidak lagi bergantung pada rematch instan atau jalan pintas menuju sabuk juara. Divisi bantam dipenuhi petarung berkualitas tinggi, dan banyak dari mereka secara gaya bertarung menjadi lawan yang sangat sulit bagi O'Malley, terutama di atas kertas. Salah satu contohnya adalah Umar Nurmagomedov, yang secara meyakinkan mampu mengimbangi dan bahkan mendominasi Merab dalam pertarungan mereka. Jika O'Malley ingin kembali ke jalur perebutan sabuk, ia harus menghadapi lawan semacam Umar terlebih dahulu, meskipun itu akan menjadi tantangan besar. Pilihan lawan yang lebih masuk akal. Salah satu pertarungan potensial adalah melawan Petr Yan, seorang mantan juara yang pernah bertarung melawan O'Malley. Pertarungan pertama mereka berlangsung sangat ketat dan hasilnya pun diperdebatkan banyak pihak. Pertarungan ulang melawan Yan akan menjadi pertarungan yang masuk akal, seru, dan memiliki nilai tinggi dari segi prestis. Lawan potensial lainnya adalah Song Yadong yang memenangkan 2 dari 3 laga terakhirnya, termasuk kemenangan kontroversial atas Henry Cejudo. Selain itu, nama-nama seperti Deiveson Figueiredo juga dapat dipertimbangkan. Figueiredo saat ini juga tengah mengalami 2 kekalahan beruntun dan usianya yang sudah 37 tahun mungkin bisa menjadi celah bagi O'Malley untuk meraih kemenangan kembali. Meski demikian, Figueiredo tetap petarung berbahaya dengan kekuatan pukulannya. Henry Cejudo dan sejarah perseteruan pertarungan melawan Henry Cejudo juga bisa menjadi opsi menarik. Cejudo telah memanggil O'Malley secara terbuka dan mereka memiliki sejarah panjang saling ejek di media sosial. Cejudo memang menunjukkan penurunan performa yang signifikan dan bukan lagi petarung sekuat masa kejayaannya, namun tetap menjadi lawan yang relevan secara nama dan narasi. Ini bisa menjadi pertarungan yang menguntungkan bagi O'Malley secara strategi dan publisitas. Potensi pindah ke kelas bulu. Sekalipun O'Malley telah mengalami 2 kekalahan dari Merab dan tampaknya kecil kemungkinan untuk mendapatkan laga trilogi dalam waktu dekat, ia masih memiliki opsi untuk naik ke kelas bulu. Dengan posturnya yang tinggi untuk kelas bantam, O'Malley berpotensi bersaing di kelas 145 pon
jika ia mampu menambah massa tubuh yang cukup. Namun, kelas bulu juga bukan tanpa tantangan. Nama-nama seperti Movsar Evloev, Aljamain Sterling, mantan lawan, serta Alexander Volkanovski sebagai juara bertahan menjadikan divisi ini penuh dengan pertarungan sulit. Meski demikian, secara teori, peluang O'Malley untuk mengalahkan Volkanovski bisa jadi lebih besar dibandingkan mengalahkan Merab pada titik karirnya saat ini. Mentalitas dan masa depan kini semua bergantung pada mentalitas O'Malley. Ia masih muda, memiliki banyak potensi, dan segalanya tergantung pada bagaimana ia membangun kembali kepercayaan dirinya setelah 2 kekalahan beruntun yang menyakitkan. Ketika seseorang yang pernah menjadi juara dunia mengalami kejatuhan, tidak semua mampu bangkit. Namun jika ia mampu tetap fokus, menyingkirkan hal-hal yang mengganggu, dan kembali ke dasar latihan dengan tujuan yang kuat, tidak menutup kemungkinan baginya untuk kembali ke puncak. Meski masih menjadi magnet penonton dan raja di media sosial, kekalahan 2 kali berturut-turut dari lawan yang sama membuat posisi O'Malley sebagai elit sejati dipertanyakan. Banyak pengamat menilai bahwa gaya bertarung O'Malley yang sangat mengandalkan striking dan jarak tak mampu menjawab tekanan gulat kelas dunia seperti milik Merab. Tak hanya kehilangan momentum, O'Malley juga terancam keluar dari peta persaingan gelar. UFC diprediksi tidak akan memberikan title shot ulang dalam waktu dekat, mengingat Dvalishvili telah membuktikan dominasinya 2 kali secara berturut-turut. Beberapa sumber dalam menyebutkan bahwa UFC kemungkinan akan menyusun pertarungan bagi O'Malley melawan sesama nama besar seperti Cory Sandhagen, Dominic Cruz, atau bahkan Henry Cejudo guna mengukur kembali kapasitas kompetitifnya. Namun jika hasilnya kembali mengecewakan, bukan tidak mungkin O'Malley akan memilih fokus ke bisnis luar oktagon, mulai dari brand pakaian hingga kanal YouTube yang terus berkembang pesat. Tak sedikit juga yang menduga O'Malley bisa mempertimbangkan pindah ke divisi featherweight atau mengambil istirahat panjang untuk membenahi pertahanan gulatnya yang kerap menjadi titik lemah. Kesimpulan, secara pribadi, saya percaya bahwa O'Malley sebaiknya tetap berada di kelas bantam untuk saat ini. Ia masih memiliki tempat di divisi ini, mengenal medan pertarungan, dan telah mengalahkan lawan-lawan tangguh. Kekalahannya hanya datang dari sang juara yang sangat dominan. Ia tidak perlu terburu-buru naik kelas. Ada banyak potensi laga menarik di kelas bantam yang bisa membantunya membangun kembali karir dan kepercayaan dirinya. Mari kita lihat bagaimana UFC akan menangani masa depan Sean O'Malley. Menurut Anda, siapa lawan yang paling tepat untuknya saat ini? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar.